Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Kita bertemu bersama di tempat ini di YouTube ini dengan penuh sukacita karena kita udah melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 dengan tema visi dari SOB yaitu The Year of Answering Prayer, tahun pengabulan doa. Saya yakin percaya doa kalian semuanya yang masih belum dijawab oleh Tuhan di tahun-tahun sebelumnya, saya yakin dan percaya kalau teman-teman memang benar-benar yakin doanya itu dan mau Tuhan kabulkan, bahwa ada ayat di Alkitab doa orang benar yang bila yakin didoakan itu besar. Saya pakai itu untuk SOG di tahun 2024. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman dengan serius doa kepada Tuhan, minta tentang apa segala yang kita perlu, doa kita nggak akan sekedar doa, tapi doa kita adalah komunikasi yang jauh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh indah yang Kau telah nyatakan pada kami semua. Sementara kita akan mulai ibadah ini, ibadah doa malam ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan yang akan mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Dan terima rasa syukur dari Allah. Berkati seperti ada gangguan yang terjadi internet bahkan Tuhan, atau gangguan-gangguan yang hendak menghancurkan strategi kami Tuhan. Biarlah telinga mata kami melihat, telinga kami mendengar firman Tuhan yang Kau sampaikan masuk ke dalam hidup kami. Kasih dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu saat kita memerlukan Tuhan, maka di sana cuma tinggal kita mau nggak ada komunikasi sama Tuhan. Aja pertemukan hati ini. Tuhan tiap jam Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan. Dengar lagi dari awal. Ya Tuhan tiap jam Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Tiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia semuanya sama-sama.
Setiap jam aku merindukan Kau Tuhan. Sang Juru Selamat berkatilah, Sang Juru Selamat berkatilah. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, lebih ngerti, untuk menyelesaikan yang disakitkan, doa saat menghadapi yang disakitkan. Berkati hambamu yang menyampaikan firman ini supaya menyampaikan sesuai isi hati ini. Sembunyikan hambamu di balik salibmu dalam Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Praise the Lord. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. What a beautiful of His name. Sungguh indah namanya. Hari ini bertemu sama-sama lagi di tempat ini ya. Sebelum itu saya ingin memberitakan pengumuman. Minggu ini tidak ada English service ataupun tidak ada Chinese service. Chinese service akan dimulai bulan Februari, yaitu di tanggal kayaknya di minggu kedua deh setelah Imlek atau minggu ketiga baru ada Chinese service sana. Tenang, Chinese service itu bukan berarti full ibadahnya pakai Chinese, pakai bahasa Chinese, tapi ada subtitle di bawah ini dan yang bicara juga pakai bahasa Indonesia. Jadi yang nggak ngerti bahasa Indonesia, yang nggak ngerti bahasa Chinese atau bahasa Inggris, tetap ada subtitlenya atau ada interpreternya. Jadi tidak usah takut, semuanya masih tetap beribadah tiap Sabtu. Setelah lama libur, akhirnya kembali lagi beribadah bersama-sama. Haleluya. Ya, sebelum itu ada pengumuman yang indah. Ibadah onsite SOG Kids itu akan dilaksanakan. Sebentar saya lihat tanggalan dulu. Ibadah SOG Kids akhirnya kembali lagi, sebenarnya sih udah lama ya kita dari minggu kemarin. Cuma bisa share terus live streamingnya sekitar di tanggal 18 Februari. 18 Februari berarti 1 minggu setelah ibadah minggu Chinese New Year di gereja. Yap, itu yang bisa saya sampaikan pengumumannya. Datang, bawa adik, bawa teman yang banyak datang ke gereja. Akan ada sesuatu yang spesial kalau Anda mau datang ke gereja waktu itu. Itu spesialnya apa? Dapat berkat dari Tuhan. Tepuk tangan dong. Ya, sesuai janji saya, sesuai dari poster yang Anda lihat dari minggu kemarin, dari 2 minggu yang lalu di gereja, dari minggu kemarin juga, itu udah terpampang di sana dengan jelas, yaitu 2 hari ini dan besok kita akan membahas doa, semuanya tetap membahas doa, entah itu doa apapun, doa apa, karena tahun ini adalah tahun pengabulan doa. Untuk besok
yaitu ada doa masa depan dan pengharapan. Masa depan penuh dengan pengharapan. Kalau saat ini, itu doa ketika disakiti. Singkat aja, cepat ya. Kenapa kok saya pilih tema ini? Karena rata-rata banyak orang yang sekarang mulai sakit hati sebab perkataan orang. Udah berkali-kali tuh saya bilang kayak gini. Dulu saya cerita tentang surat Yakobus. Saya mengajarkan tentang surat Yakobus. Sekarang kita belajar di Injil Lukas. Lukas 17, 3, 4, dan 6. Lukas 17 ayat 3, 4, dan 6. Saya bacakan dulu. Di sini ada kok di bawah. Teman bisa lihat. Lukas 17 ayat 3 sampai 4 dan 6. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah engkau di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kembali ke ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ini mengapa saya pakai ayat ini, supaya kita punya self defense, supaya kita punya yang namanya armor. Supaya kita punya armor di setiap masing hati kita. Hati kita itu tidak bisa kita buka sebebas-bebasnya. Maksudnya tahu, hati itu adalah tempat yang paling sensitif. Ya, saya ulangi lagi, hati itu adalah tempat yang paling sensitif atau bagian organ tubuh yang paling sensitif. Setiap orang terkecil aja ngomong yang nggak enak tentang dia, kecil aja, nggak usah gede-gede, nggak usah. Kau bodoh, itu juga bisa menyakiti loh. Kecil aja nggak usah gede-gede. Kau bodoh, hatimu seperti terus. Makanya kita harus selingi armor. Harus ada armornya dalam hati. Armornya itu apa? Yaitu perisai kasih Yesus. Kalau ada Yesus di hatimu, kau nggak akan gampang sakit hati. Mungkin sakit hati itu wajar, normal. Tapi tidak memendam sampai kepahitan. Karena itu lebih tidak normal lagi. Makanya kita harus punya armor dari self defense. Nah, tema kita yaitu doa ketika disakiti. Ketika kita disakiti, itu bukan berdoa untuk membuat dia tambah lagi mendapat penderitaan. Seperti, aku akan berdoa untuk dirimu supaya kamu menderita terus. Jangan begitu. Kita doakan dia supaya dia punya kesadaran. Di Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetap berdoa bagi musuh. Ampunilah mereka dan berdoalah untuk mereka. Jadi kita buka ya, Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pentingnya punya jadwal doa. Itu untuk mendoakan musuh-musuh kita adalah, untuk mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Itu kita harus doakan mereka, bukan tambah menganiaya balik, atau menghinanya balik, atau berbuat yang ia lakukan sama kita, kembalikan dia seperti bumerang. Teman-teman tidak perlu lakuin itu, sebab hukum tak bertuai ada, dan itu akan pasti menjadi trampolin bagi dia. Biarlah Tuhan yang bekerja atas orang itu, teman-teman tidak usah ikut-ikut. Fungsinya teman-teman yaitu berdoa. Nah, doa ketika disakiti itu, ini sangat penting. Supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar orang Kristen. Orang Kristen itu adalah lahir untuk menjadi seperti Kristus, bukan menjadi Tuhannya, tapi sifatnya itu turun-temurun dari Kristus. Kristus sifatnya itu adalah saling mengasihi. Maka kita anak-anaknya juga harus ikut meniru Papa kita, Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi. Makanya dari itu, jikalau saudara-saudaramu berbuat dosa,
Tegur dia. Ingatkan dia. Kamu jangan gitu dong. Hati-hati loh. Untung kamu ngomong sama aku. Kalau kamu ngomong sama orang lain, dia kok bisa menyakiti hati dia. Itu aja. Tegur dia, jangan malu. Kalau kita malu tegur dia, malah dia nggak punya kesadaran diri. Bukan hanya kamu yang tersakiti, maka orang lain juga ikut tersakiti karena omongan dia. Coba dari awal kamu tegur, mungkin dia akan berpikir 2 kali. Oh iya ya, mungkin omonganku salah. Dan jika ia menyesal, akhirnya setelah kau menegur dia nyesal, oh ya, minta maaf ya aku ya. Ampun. Jangan, males, tinggal pergi. Itu bukan ciri orang Kristen. Orang Kristen, real Christian people, itu adalah menegur dan mengampuni. Mengingatkan dan mengampuni. Itu ya ciri-ciri kencan orang Kristen yang benar-benar Kristen. Ampuni, tetap ampuni walaupun mereka menyakiti atau sering membuat luka dalam hati kita. Mungkin aduh Abel, kamu ngomong kok seperti segampang itu ya. Tidak segampang itu, saudara-saudara, saya pernah mengalami. Mungkin ya, yes you're right. Not simple like that, tidak segampang itu. Tapi kalau semuanya kita jalani hari-hari itu bersama Kristus, yang gampang, yang sulit itu menjadi gampang. Karena Tuhan ada di sana. Makanya itu perlunya kita punya jam doa. Doa bagi mereka-mereka yang menganiaya. Doa bagi mereka-mereka yang memfitnah. Doa bagi mereka-mereka yang menyakiti kita. Itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus ampuni. Ini pesan yang sangat hebat dari Yesus kepada murid-muridnya. Kalau dia hari ini buat salah 7 kali, dan 7 kali ia datang kepadamu, tetap ampuni. Wah, itu sungguh pengajaran yang luar biasa. Ngomong-ngomong, ini ayat gak pernah tahu. Ini ayat gak pernah tahu isi hati orang. Gak segampang itu mengampuni orang. Gak segampang itu kita mengampuni orang. Sulit, apalagi orang itu menyakiti saya lebih dari berkali-kali, ratusan kali hiperbola sampai wah. Kalau Alkitab nyuruh begitu, kenapa kamu gak bisa lakukan? Sedangkan Tuhan udah memberikan apa yang kamu mau. Sedangkan Tuhan udah memberikan apa yang kamu doakan. Cuma mau itu kok, ampuni mereka. Bahkan dengan tegas dikatakan di Matius 6, pokoknya di Matius, kalau kamu gak mengampuni orang, maka Tuhan gak akan mengampuni kamu. Pilih mana? Mau gak diampuni Tuhan? Sulit dong abang keselamatan. Kunci keselamatan itu Yesus. Kalau kita gak ada pengampunan dari Yesus, mana bisa kita selamat? Makanya itu, ketika kita disakiti, itu simple doa. Ntar ya, tunggu. Kan ada sesuatu yang datang ke hidup kamu. Bukan mendoakan yang buruk. Tapi hukum tabur doa itu ada. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ya itu yang Tuhan mau. Dalam setiap hatimu, Tuhan ingin engkau mengampuni orang-orang yang bersalah. Yang ada di hatimu, saya tahu. Ketika Anda melihat tayangan ini, di dalam hatimu yang paling dalam ada 1 nama, 2 nama, 3 nama. Orang yang belum kamu selesaikan. Yang belum selesai kepadamu. Maksudnya, kau belum bisa mengampuni mereka. Saya ingatkan kepada Anda, saya tegur ini ya. Ampuni mereka, atau engkau gak akan mendapatkan pengampunan juga dari Tuhan. Pikir kita gak pernah disakiti. Kita sebagai penggerak pemuda yang masih baru, ini baru berapa tahun muncul, semua dari sana sini datang. Saya bilang sama inti-inti, jangan takut, tetap terobos. Selagi tembok belum roboh, saya mau tabrak tembok. Tidak takut sama semua orang. Saya benar. Sebab ada Tuhan. Jika Allah di pihak kita, no one can attack us. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa lawan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jangan takut sama manusia. Manusia bisa apa? Tuhan yang bisa apa-apa.
Ya, sering-seringlah berdoa untuk orang yang jahat, berbuat jahat kepada kita. Waduh, dia menyakiti saya many times, berkali-kali dia menyakiti saya. Masa saya dengan gampangnya itu mengampuni? Apa nggak ada ganjaran lebih? Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Masalah membalas dendam, itu urusan iblis. Tapi kalau masalah membereskan masalah, kalau omongan tentang membereskan masalah, itu hubunganmu dengan Tuhan. Iblis nanti punya pikiran, iblis nanti ingin mengacau balakan pikiran kita. Balas dendam. Kalau Anda melakukan itu, Anda gagal. Iblis gak mungkin diam aja kalau Anda sakit hati. Dia pasti akan mencari celah untuk bisa masuk ke pikiranmu dan menghajar orang-orang yang berbuat salah. Jangan deh. Ikut Yesus lebih gampang. Entah nanti Yesus yang beli. Yesus Tuhan yang memberi pelajaran buat mereka semua supaya mereka sadar main hati itu tidak boleh. Main hati maksud saya. Ya, itu dia yang ingin saya sampaikan. Ada tiga cara doa ketika disakiti. Yang pertama, sujud di bawah kaki Tuhan dulu. Mulai dengan saat teduh. Sujud di bawah kaki Tuhan itu penting karena itu tanda komunikasi kita kepada Tuhan. Itu tanda yang paling utama kita kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu sebutkan semuanya yang mengganjal di hati. Mengganjal ini apa? Ya orang-orang tadi yang belum selesai dengan kamu. Sebutkan namanya di hadapan Tuhan saat teduh. Tuhan, saya mau mengampuni orang ini. Tuntun saya. Yang ketiga, bahkan kalau dia berbuat salah lebih dari satu kali dan datang kepadamu lebih dari satu kali, maksudnya bolak-balik sampai bosan, tetap ampuni dia. Memiliki karakter seperti Yesus supaya senantiasa Tuhan menyertai. Itulah yang ingin saya sampaikan. Baca ayat hafalan Matius 5 ayat 44 akan kita hafalkan setiap hari dan menjadi rema bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh indah. Hari ini kita sudah menyelesaikan firman Tuhan yang telah disampaikan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini supaya menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam Yesus Maria. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini sangat enak, saudara-saudara. Ini menekan dalam hati saya. Yang paling tahu isi hati saya. Saya rindu menyanyikan lagu ini. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran. Sebelum ku mengenangmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di atasmu ku sadari selama ini
Engkau Rajaku, nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku, Rajaku. Berangkat kita sama-sama. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kasih setia dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Tuhan datang dari surga ke bumi, dari langit-langit untuk menjemput kita. Anjir, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyikan lagu ini penuh dengan sorak-sorak. Tangannya boleh diangkat dulu ya. Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur jangan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Saya berhati-hati hari ini. Yang menabur sukacita, yang menabur doa dengan sukacita, yang menangis sambil menabur benih, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Haleluya. Lagu ini sangat indah di hati saya, saudara-saudara. Saya sangat rindu sekali menyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama dengan sukacita. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menangis, yang menangis sambil menabur benih, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Pasti pulang bawa berkas-berkasnya.
pasti pulang bawa berkasnya. Yeay, bertemu tangan yang mulia. See you tomorrow. God bless you. Dadah.